bukan kereta, itu mobil. Lah, jadi bagi korang kereta itu apa? Itu adalah melihat diri gue di tahun 2022 ketika punya ex orang Malaysia. Isinya kebanyakan miskom aja. Menurut gue ya, belajar bahasa Melayu lebih susah dibandingkan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena lihat gak orang yang punya penyakit hati, lebih baik lo ngurusin diri lo sendiri deh, saran gue ya, Mbak Dia. Terus kamu bangga gitu logatnya di Melayu-Melayuin, enggak tahu malah kamu lebay sebagai orang Indonesia. Selanjutnya teman gue yang lain, karena gue nggak punya penyakit hati ya, mana mungkin teman gue nih ngenalin temen dia, ngajakin gue makan di tempat yang enak. Urus aja deh diri lu sendiri, nggak usah ngurusin hidup orang. Lucu tau nggak? Lucu. Teman gue sendiri orang-orang Malaysia nggak pernah tuh kayak lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki, dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video ini orang Indonesia ataupun TikToker Indonesia yang belajar bahasa Melayu ataupun menggunakan logat Melayu kayak gitu, geng. Dan dikomenlah oleh para netizen daripada Konoha ya, geng ya. Kamu nih lebay, sok-sokan pakai logat Melayu. Hah, aslinya sih, geng, Ikinya malas juga, geng, membahas konten ini, geng. Karena itu hari Ikinya pernah dikomentarin oleh para YouTuber juga ya, geng ya. Ya, komentarnya geng, kalian juga tahu juga, sering baca di komentar Ikinya kayak gitu, geng. Niat Ikinya tuh bukan untuk mengadu domba ataupun tentang perbandingan ya, geng ya. Tapi Ikinya itu ingin menasehati para netizen-netizen daripada Konoha ataupun netizen Indonesia kayak gitu ya, geng ya. Kenapa? Karena takutnya netizen-netizen ini menimbulkan kecemasan untuk orang luar untuk berlibur ke Indonesia kayak gitu. Wah, sifatnya aja kayak gini, katanya Indonesia tuh sopan santun, tapi kok kayak gini, takutnya seperti itu. Itu sebagian netizen ya, geng, ya, gak semuanya netizen Konoha tuh seperti itu. Nah, itulah lebih jelasnya mungkin ya, geng ya. Oke, geng, tentunya kalian sudah penasaran kan videonya seperti apa? Jom mari kita simak bersama-sama, geng. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen dekat bawah, janji jangan bergaduh. Oke, geng, mari kita simak videonya. Let's go. Itu bukan kereta, itu mobil. Lah, jadi bagi korang kereta itu apa? Itu adalah melihat diri gue di tahun 2022 ketika punya ex orang Malaysia. Isinya kebanyakan miskom aja. Menurut gue ya, belajar bahasa Melayu lebih susah dibandingkan belajar bahasa Inggris. Kenapa? Karena lo ngafalin satu kata dengan dua makna yang berbeda. Kalau misalkan di bahasa Inggris tuh kan ketahuan ya, verbnya tuh beda. Itu verbnya sama, tapi maknanya dipakai untuk hal yang berbeda. Bingung kan lo? Kayak contoh abangnya tadi ya, kereta. Indonesia maknanya itu train, di Malaysia maknanya itu cars. Itu belum susah. Yang lebih susah adalah kalau lo ketemu kata yang tanda kutip, maksudnya yang artinya tuh negatif gitu ya. Indonesia kalau kita bilang banci, orang belok kan. Kalau di Malaysia itu artinya sensus, melakukan sensus gitu, banci. Pening kan? Dan itu banyak banget perkataan yang seperti itu. Cuma ya, jadi kalau lagi ribut tuh kita pakai keluarin bahasa asli masing-masing, dan ujung-ujungnya pakai Inggris deh, Inggris, pala gue pening. Kalau enggak nih ya, keluar kata sakti, dasar Malay, dia jawab dasar Indon. But it's gonna be the sad story because I already broke up. Malaysia sekarang ni jarang pakai bahasa Melayu sebab orang pakai bahasa Inggris. Not really, I guess. Tapi kalau misalkan seumur dengan aku, atau mungkin yang muda lagi lah, semua tu memang confirm lah guna English, so everyone understand English. Tapi bila aku pergi kedai, maybe kedai tu punya auntie atau uncle, I rasa dia orang lebih senang lah kita senangkan dia orang untuk cakap bahasa Melayu kan. Okay, I ada a little bit story. So last time aku pergi makan mi tarik dekat Chinatown. Tiba ada dua anak perempuan datang. Kenapa I cakap anak? Karena nanti ada parents dia menyusul datang. Terus orang tua dia ni impressed dengan bahasa Melayu aku. I pun macam dengan you ni bahasa Melayu you lain lah. Tapi I macam impressed lah dengan you bila bahasa Indonesia bisa bahasa Melayu. Dan ternyata anak dia ni adalah translator daripada bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. So anak dia lebih bisa bahasa Indonesia. If you really want to understand everyone in another place, I think try to their mother tongue language. Gitu.
Lihat gak orang yang punya penyakit hati, lebih baik lo ngurusin diri lo sendiri deh, saran gue ya, Mbak Dia. Terus kamu bangga gitu logatnya di Melayu-melayuin, enggak tahu malah kamu lebay sebagai orang Indonesia. Heh, lu ya kalau punya penyakit hati, urus aja sendiri. Lo gak suka konten gue, skip, not interested, cukup. Kenapa? Kalau gue suka bahasa Melayu, gue pengen belajar, gue pengen nyobain logatnya. Kenapa? Di luar sana tuh di universitas ada sastra Korea, sastra Inggris, sastra Jerman, sastra Belanda. Sana juga ada logatnya. Terus kenapa kalau mereka mau belajar? Masalah gak sih buat lu? Enggak kan? Banyak-banyak istighfar gue. Astagfirullahaladzim. Enggak gitu logat di Melayu-melayuin, bangga gue. Seenggaknya gue gak punya penyakit hati. Kayak lo lihat nih, teman gue jauh-jauh aja masih inget sama gue beliin gantungan kunci ya, biar perkara gantungan kunci, tapi dia inget sama gue. Nih selanjutnya teman gue yang lain, karena gue nggak punya penyakit hati ya, mana mungkin teman gue nih ngenalin teman dia, ngajakin gue makan di tempat yang enak. Urus aja deh diri lu sendiri, nggak usah ngurusin hidup orang. Lucu tau nggak? Lucu. Teman gue sendiri orang-orang Malaysia nggak pernah tuh kayak lu. Kan konteksnya gue lagi membahas replayan orang itu, dan orang itu orang Melayu ya. Kenapa kalau gue mau pakai bahasa Melayu? Nonton konser Coldplay di Malaysia all in budget under 5 juta. Jadi kakaknya nih komen kalau ada budget lebih mendingan ke luar negeri. Menurut aku malah ke luar negeri nggak perlu pakai budget lebih murah. Ini adalah budget hitungan aku waktu nonton konser Coldplay ya, untuk 5 hari 4 malam dan jalan-jalan di 3 kota. Take notes, mungkin yang mau ikut open trip sama aku next jalan-jalan ke Malaysia boleh banget. Aku punya rekomendasi tempat yang lebih sering datengin orang lokal. Ini dari hotel ya, untuk 5 hari 4 malam kita bagi 2 karena aku sama temen aku sekitar segitu. Untuk pesawat ini PP ya, aku bagi 2 sekitaran segitu. Oh ya, untuk pesawat sendiri kita berangkat pakai Transnusa, pulangnya pakai batik. Jadi dapat baggage. Karena teman aku tuh baru pertama kali ke Malaysia, jadi dia kayak mau beli oleh-oleh lah banyak. Nah ini untuk akomodasi sekitar segini itu udah include makan ya guys. Makan sampai puas. Gua kan ke 3 kota tuh, ke Genting, terus juga ke Melaka sama Kuala Lumpur. Nah ini kalau misalkan include dengan tiket konser. Kemarin gue nonton di Chat 6 dan lumayan bagus ya, kalian bisa cek sendiri. Karena Bukit Jalil tuh gak terlalu jauh guys. Ini per orangnya kena sekitaran 1,5 dan totalnya 4,2an. Ya bahkan ringgit gue juga masih sisa lumayan banyak. So ya, menurut gue sih emang lebih worth it ke luar negeri sih. Dan ini baru banget ya, bulan November kemarin. Menurut kalian gimana? Coba komen. Ya, ikinya sih yang mau nasihati netizen daripada Konoha nih aslinya malas juga ya, geng ya. Kenapa? Ya, dibilangnya degil ya degil, dibilangnya ya agak sopan santun ya memang kayak gitu. Dibilangnya suka ngurusin hak pemilik orang lain ya kayak gitu, tapi nggak semuanya ya geng ya, itu sebagian daripada penduduk daripada Indonesia yang yang dibilang para tiktoker yang nggak ada kerjaan, yang ya pengangguran seperti itu ya geng ya. Nah mbaknya ini kan menceritakan tentang repelan kayak gitu. Kenapa salahnya? Kalau kalian nggak suka ya skip aja gitu loh. Nggak usah komentar yang bukan-bukan, memalukan diri sendiri kayak gitu loh. Karena setahu ikinya bahkan banyak yang bilang, bahkan profesor pun bilang, awal puncak akarnya bahasa Indonesia nih diangkat dari bahasa Melayu. Kenapa kalau orang Indonesia menggunakan logat-logat Melayu? Ya kan? Kenapa gitu salahnya gitu loh kan? Salah ke? Itu hari ada juga ikinya pernah ngeresain tentang apa orang Indonesia apa ya yang menggunakan bahasa Melayu, logat Melayu katanya. Kenapa Mas Jani nggak belajar sejarah apa gimana? Bahwasannya apa namanya? Akar dari puncaknya ini bahasa Indonesia itu ada di akarnya itu diangkat dari bahasa Melayu kayak gitu loh. Jadi ya so what gitu loh, terserah orangnya, orang-orangnya yang punya mulut, orang-orang yang mau menyampaikan gitu loh. Kalian kok sewot gitu loh, sakit ini penyakit yang punya sakit hati kayak gitu ya. Bener banget tuh Mbak, ikinya setuju banget. Ya meskipun nanti ikinya akan dikecam bilang perbandingan lah, memburukan negara lah, apa merusak apa namanya sama Indonesia dan Malaysia lah. Itu kalau pemikiran pendek mungkin seperti itu, tapi kalau pemikiran panjang ini demi kebaikan dua negara, biar tidak saling cekcok di media sosial kayak gitu ya. Ikinya sekali lagi bilang, biar gak terjadi salah paham kayak gitu juga. Jadi takutnya ya seperti yang biasanya yang dulu terjadilah, ikinya tidak mau terulang yang seperti itu dulu lagi kayak gitu. Karena apa? Karena kita ini adalah abang adik kayak gitu, ataupun bisa disebut juga serumpun kayak gitu geng ya.
Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat buat kalian. Kalau tidak bermanfaat buat yang sakit hati ataupun iri hati tentang orang Indonesia menggunakan bahasa Melayu ataupun logat Melayu, cengkok-cengkoknya digunakan bahasa Melayu, kalian tidak perlu tonton video ini, reactionan ikinya ya. Tapi ini buat kalian yang suka dengan bahasa Melayu, tentang logat Melayu, kalian boleh komen di bawah, geng. Ya, buat orang Indonesianya. Kalau buat orang Malaysia mah, ya rata-rata orang Melayu juga ya, geng. Ya, kebanyakan gitu. Meskipun di sini itu ada 3 bangsa, Cina, India, Melayu. Tapi yang paling banyak itu adalah bangsa Melayu, kayak gitu ya, geng. Ya, oke, geng. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye-bye.